Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sawakila. Kali ini kita akan belajar mengenai IP address dan juga subnetting. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan WI atau wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Atau untuk IP address ini terbagi menjadi dua versi, yakni IPv4 dan IPv6. Pada IPv4 untuk penulisannya terbentuk 4 oktet. Yang pertama oktetnya terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan terdapat 32 bit. Dan angka untuk di setiap oktet merupakan angka desimal dan 0 hingga 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar versi 4 perlu disertakan prefix. Misalkan di sini terdapat IP 192.168.1.1/124, maka /124 adalah prefix. Jadi prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix bisa digunakan dalam pengkonfigurasian mikrotik. Adapun di Cisco biasanya menggunakan subnet max, dan untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif maka diperlukan subnetting. Jadi subnetting adalah upaya untuk proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Misalkan terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka beberapa prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebutlah. Agar semua komputer bisa saling berkomunikasi, jawaban yang tepat adalah kita dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang terdapat digunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah IP yang dapat digunakan, teman-teman dapat menonton video ini hingga akhir. Yang kedua adalah IP address private dan public. Untuk sekarang kita akan lebih fokus pada IPv4, yang mana IPv4 terbagi menjadi dua, yaitu IP privat dan IP public. Secara singkat, IP public merupakan IP yang digunakan internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian ingin mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Misalkan device kalian terkoneksi dengan internet. Adapun IP privat yaitu IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal. Contoh dari penggunaan IP privat yaitu di sekolah, ataupun kantor. Alamat IP privat sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yang di setiap kelasnya sudah didefinisikan range IP-nya. Di sini pada kelas A range-nya dari 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Untuk kelas B range-nya dari 172.0.0 sampai 172.31.255.255. Selanjutnya untuk kelas C range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jika sebuah IP sudah melebihi dari range-nya masing-masing, maka itu bukanlah IP privat lagi, melainkan IP publik. Nah, karena IP privat hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal, maka konsep ini dikenal sebagai network address translation, atau bisa kita sebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Yang ketiga adalah classful dan classes addressing. Jika teman-teman perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ia adalah klasifikasi kelas IP privat dan IP public. Namun untuk pengujian kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, dan C, di mana pada kelas A memiliki range IP dari 0 hingga 127. Pada B dari 128 sampai 191, dan kelas C ia yang memiliki range dari 192 hingga 223. Kemudian terdapat CIDR, yaitu nama lain dari prefix, sedangkan pada ilustrasi di sebelah kanan ia adalah range IP address.
dan IP privat berdasarkan kelasnya. Di sini ia juga terdapat default subnet max-nya yang artinya sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan untuk subnet max di kelas A adalah 255.0.0, maka ia sama dengan /8. Untuk 255.0.0, maka ia sama dengan /16, dan 255.255.255.0 sama dengan /24. Nah, jika terdapat CIDR atau default subnet max itu dinamakan kelas full addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan untuk classes addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. 4. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita perlu melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet max, IP network, IP broadcast, dan range IP yang digunakan untuk definisinya prefix. Dan subnet max adalah untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Sedangkan untuk IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Kita masuk ke pembahasan, khususnya misalkan di sini terdapat jaringan LAN yang terdapat 12 PC, kemudian saya akan gunakan IP private kelas B yaitu 172.16 dan seterusnya. Pertama-tama kita dapat mencari prefix terlebih dahulu dengan cara kita bisa menggunakan perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa yang bisa menghasilkan angka mendekati 12 tetapi tidak kurang dari 12, maka kita dapat menggunakan 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Kemudian kita akan gunakan angka 4 tadi untuk memasukkan ke rumus prefix. Untuk memperoleh prefix kita bisa gunakan rumus, yakni jumlah bit dikurangi angka dari perangkat yang kita peroleh. Dengan itu kita bisa menghitungnya, yaitu 32. Karena pada IPv4 jumlah bitnya adalah 32, kemudian dikurangi 4 sehingga kita mendapatkan hasil 28, yang artinya prefix yang cocok digunakan adalah /28. Yang kedua, kita dapat menentukan total IP yang dapat kita gunakan. Misalkan saya gunakan IP 172.16.10.x /28. Kita akan fokus pada angka terakhir untuk mencari total IP. Kita bisa gunakan rumus dengan angka 2. Lalu di sini angka 32 dan 28 akan kita jadikan perpangkatan. Jadi 2 pangkat 32 kurangi 28 yang mana hasilnya adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Jadi total IP yang dapat digunakan adalah 16. Selanjutnya kita cari subnet max-nya. Kita dapat gunakan rumus yaitu 256 karena jumlah total IP address adalah 256. Kemudian kita kurangi dengan hasil dari total IP yaitu 16, jadi 256 kurangi 16, maka subnet max-nya adalah 240. Maka subnet max yang dapat kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Kemudian kita dapat mencari IP network dan IP broadcast-nya. Di sini saya sudah memiliki beberapa angka yang dapat teman-teman perhatikan. Jadi pada IP network itu selalu diawali dengan angka 0. Lalu untuk angka kedua yaitu 16 itu adalah jumlah total IP yang kita gunakan. Pada angka ketiga, kenapa 32? Hal itu karena kita menjumlahkan angka 16 dengan total IP kita, yaitu 16 tambah 16 sama dengan 32. Selanjutnya pun sama, yaitu 32 tambah 16, maka hasilnya adalah 48. Kemudian untuk IP broadcast adalah hasil dari IP network, jadi kurang 1. Jadi 16 kurang 1 adalah 15, 32 dikurang 1 sama dengan 31, dan 48 dikurang 1 adalah 47. Nah, perhatikan di sini untuk angka 0 sampai 15 dinamakan dengan blok subnet pertama. Angka 16 dan 31 merupakan blok subnet kedua, dan seterusnya. Lalu kita cari range IP-nya setelah memperoleh blok subnet. Di sini kita dapat langsung menggunakan blok subnet pertama, yaitu 0 dan 15 karena saya mengambil contoh IP kelas B. IP yang kita peroleh adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Namun IP tadi tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan adalah IP 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14 karena IP sebelumnya sudah digunakan oleh IP network dan IP broadcast.
Kelima, yaitu konsep blok subnet. Blok subnet diibaratkan sebagai sebuah ruangan. Di samping ini adalah blok subnet pertama. Blok subnet pertama, blok subnet kedua dan ketiga. Sebagai contoh di sini terdapat IP 10.10.10.0/27. Nah, IP tersebut termasuk ke dalam blok subnet pertama. Tetapi blok subnet memiliki by default tidak bisa saling komunikasi. Jadi diibaratkan sebagai seperti ruangan adalah misalkan ada sebuah gedung dengan 3 lantai, yang mana lantai pertama memiliki blok subnet pertama, lantai kedua memiliki blok subnet kedua, dan begitupun dengan lantai ketiga memiliki blok subnet ketiga. Maka di lantai 1 misalkan memiliki 6 device menggunakan blok subnet pertama, maka semua device yang berada di lantai 1 tersebut dapat saling berkomunikasi. Namun jika device yang berada di lantai 2 atau 3 ingin berkomunikasi dengan lantai 1, maka tidak bisa karena ada blok subnet. Meski sebenarnya kita dapat menggunakan routing. Selanjutnya adalah IPv4 delivery type, dan delivery type adalah mekanisme pengiriman data, dan delivery dibagi menjadi 3. Yang pertama ada omnicast, yaitu one-to-one communication. Jadi pengiriman data penerimanya tepat di satu host saja. Contohnya adalah penggunaan IP address kelas A, B, dan C. Yang kedua adalah multicast, yaitu one-to-many communication, yaitu saat satu host mengirimkan data ke beberapa penerima yang dalam satu grup. Contohnya adalah cara kerja dari IP address kelas D. Yang ketiga adalah broadcast, yaitu one-to-all communication, yaitu pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Terakhir adalah konsep switch dan router. Untuk switch itu sendiri yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan untuk router untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya di sini terdapat 2 device yang memiliki satu network, maka dapat langsung terhubung baik itu ataupun wireless. Kita lihat contoh untuk penggunaan router. Di sebelah kiri terdapat 4 perangkat yang berada dalam satu jaringan yang dihubungkan dengan switch dengan IP 192.168.0.1, 192.168.0.2 hingga 0.4. Begitu juga dengan di sebelah kanan, mereka berada dalam network yang sama, yaitu dengan IP 192.168.1.1, 192.168.1.2 hingga 1.4. Itu artinya kedua sisi memiliki network yang berbeda yang membuat mereka tidak dapat saling berkomunikasi. Namun kita dapat menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling berkomunikasi. Sampai di sini saja untuk video IP address dan subnetting saya. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.